mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Pemilu 2024 semakin dekat. Kita tengah memasuki tahap penentuan 3 pasangan calon presiden yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, kita mulai menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangan dari ketiga pasangan ini. Apakah kita akan menggunakan hak pilih atau memilih golput? 2024 bakal didominasi oleh pemilih muda atau di bawah usia 40 tahun. Kira-kira siapa yang bisa mengambil hati Gen Z di antara sosok calon presiden? Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo? Untuk membongkar perspektif, mari kita telah bersama kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan Capres 2024. Kita mulai dari pasangan pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka diusung oleh Koalisi Perubahan dan memiliki promosi yang luar biasa gencar. Anies dikenal sebagai intelektual yang basisnya dari akademisi, sementara Caimin adalah politisi ulung yang kiprah politiknya kita semua tahu, bahkan mendapat julukan si kancil, artinya dia sangat cerdik dalam berpolitik. Namun, kekurangannya Anies dianggap agak kaku terutama terhadap komunitas muslim, sementara Caimin bayangannya dihantui oleh kasus kardus durian yang belum jelas hingga saat ini. Anies sering dianggap lebih retorik daripada praktis, sementara Caimin disorot sebagai pembangkang pada masa Gus Dur. Kemudian, pasangan yang kedua, Prabowo dan Gibran. Prabowo, mantan militer dengan pengalaman internasional yang sangat baik, diharapkan dapat memimpin dengan tegas. Sedangkan Gibran, anak muda dari PDIP, mewakili kelanjutan Presiden Jokowi. Kelebihan mereka terletak pada pengalaman dan kekuatan massa, tetapi Prabowo dihadapkan pada masa lalu yang kontroversial, termasuk dugaan pelanggaran HAM pada fenomena 98. Kemudian Gibran sebagai anak presiden, maka aroma dinastinya sangat terasa. Bagi mereka yang tidak suka dengan politik dinasti, akan berpaling dari Prabowo, terlebih dia dianggap masih muda untuk mengurus negara dan masih butuh pengalaman yang jauh lebih besar dan lebih luas serta yang lebih kompleks dibanding sebagai wali kota. Dan satu lagi, pasangan Prabowo-Gibran lebih mempresentasikan nasionalis ketimbang agamis. Lalu, pasangan terakhir, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka dianggap memiliki kelebihan berupa pengalaman yang kaya dalam dunia birokrasi. Mahfud MD telah menjelajahi berbagai posisi dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Sementara Ganjar telah menunjukkan keberaniannya dalam mengungkap kasus-kasus hukum, seiring dengan aksi serupa yang sering dilakukan oleh Mahfud belakangan ini. Namun, kelemahan mereka terletak pada fakta bahwa keduanya berasal dari partai incumbent, meskipun keduanya merupakan figur baru. PDIP yang mengusung mereka adalah partai penguasa yang mungkin dianggap sudah cukup mendapatkan kesempatan selama 10 tahun di era Jokowi. Namun, hasilnya tampaknya tidak berbeda jauh dari era sebelumnya dengan masih banyaknya kasus korupsi yang kabur dan permasalahan perpajakan yang disuarakan oleh Mahfud. Belum lagi persoalan di Jawa Tengah yang melibatkan kepemimpinan Ganjar, seperti kasus Wadas yang dianggap belum tuntas menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Isu tentang EKTP yang pernah mencuat dan menyinggung nama Ganjar juga nampaknya akan terus menjadi sorotan di masa mendatang. Dengan begitu, masih banyak pertanyaan dan kekecewaan yang berlanjut, menambah kompleksitas evaluasi terhadap keduanya. Dalam menentukan pilihan, kita juga perlu memperhatikan pemilihan legislatif yang sering terlupakan. Calon legislatif yang dipilih harus mampu menjadi watchdog bagi presiden dan wakil presiden, menghindari lahirnya koruptor-koruptor baru. Oleh karena itu, pilihan kita tidak hanya terfokus pada capres dan cawapres, tetapi juga calon legislatif yang memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Sehingga dalam mengambil keputusan penting untuk melihat kebijakan, track record, dan visi misi masing-masing capres secara objektif. Namun, sulit memenangkan hati masyarakat, terutama dengan pendidikan rendah yang cenderung dipengaruhi emosi. Kampanye digital memainkan peran penting, terutama dengan mengeksploitasi 5 emosi: ketakutan, kebencian, kesedihan, kebahagiaan, dan kemarahan. Ini mengarah pada polarisasi politik dan terjadinya perang ideologi di media sosial. Penting untuk tidak dibodohi oleh hoax dan misinformasi, terutama karena kampanye digital sulit diawasi dan penuh dengan konten negatif. Pemilu harus mempersatukan kita, tapi kita harus bijak dalam memilih berdasarkan fakta dan objektivitas. Ingat, pemilihan presiden ini bukan hanya tentang memenangkan pikiran, tetapi juga hati masyarakat. Mari jaga kecerdasan kita sebagai pemilih dan tunjukkan bahwa pemilu adalah momen penting untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu saja, keputusan akhir ada pada kita sebagai pemilih. Mari pilih dengan bijak, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan, serta memilih calon legislatif yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk menentukan arah bangsa, dan suara kita memiliki peran besar dalam membentuk masa depan Indonesia.